Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, nama saya Haidar Al-Adib. Di sini saya akan mempresentasikan dari review jurnal internasional dengan titel atau judul Virtual Metrology SN Approach for Product Quality Estimation in Industry 4.0, a Systematic Review and Integrative Conceptual Framework, dengan dosen pengampu Sigit Ar-Rahman, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dengan jurnal tersebut dengan judul Metrologi Virtual sebagai pendekatan estimasi kualitas produk di industri 4.0, tinjauan sistematis dan kerangka konseptual integratif, dengan nama Jurnal Internasional Penelitian Produksi. Pada volume dan halaman, volume 60 nomor 2, halaman 742 sampai 765. Tahun penerbitan tahun 2021 dengan penulis Dreyfus B, Basromatos F, Maiji, Kiritsis D, dengan tautan tersebut. Konten tersebut akan membahas dengan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian, pembahasan, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, serta diskusi dan kesimpulan. Pada latar belakang, domain manufaktur kontemporer atau kekinian atau modern atau saat ini sedang bergeser ke praktik manufaktur yang lebih berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut, lebih efisien mengatasi keinginan pasar yang kompleks. Permintaan pasar meningkat secara signifikan, sementara siklus hidup produk dan siklus manufaktur menurun secara signifikan, sehingga menimbulkan tantangan bagi para produsen. Permasalahan virtual metrology atau bisa disebut dengan VM berada dalam pendekatan Zero Defect Manufacturing atau ZDM. Bisa dikatakan manufaktur tanpa cacat. ZDM atau manufaktur tanpa cacat mengusulkan beberapa metode berbeda dengan tujuan bersama untuk mengurangi dan memitigasi atau upaya untuk mengenali resiko atau penyadaran akan resiko bencana. Dengan tujuan bersama untuk mengurangi dan memitigasi kegagalan dalam proses manufaktur, yaitu menekankan pada melakukan sesuatu dengan benar pada kali pertama. Metode-metode tersebut dapat diklasifikasikan menjadi metode deteksi, prediksi, dan perbaikan, serta metode pencegahan. Pada tujuan penelitian, artikel tinjauan yang terstruktur dan sistematis ini ditulis agar bermanfaat bagi seluruh praktisi VM melalui kerangka kerja untuk memetakan keseluruhan bidang penelitian. Ini memberikan gambaran keseluruhan tentang VM yang dapat digunakan sebagai bantuan implementasi baru. SOTA atau State of the Art. Kecanggihan ini setiap komponen dan aplikasi dipelajari untuk memandu pengembangan algoritma praktisi dan keputusan mereka terhadap pendekatan. Setelah penghapusan duplikat, literatur, contoh artikel jurnal, laporan penelitian atau tesis SOTA AVM terdiri dari 352 makalah yang ditemukan melalui pencarian database Scopus, Web of Science, I3E, dan Engineer Village. Fase pencarian literatur biasanya memaksakan asumsi kata kunci
Namun untuk peninjauan lengkap SOTA VM, kami menggunakan kata kunci query unik metrologi virtual. Rentang tanggal tinjauan sistematis adalah dari tahun 2004. Ketika makalah pertama yang mengusulkan istilah VM diterbitkan hingga November 2020. Pada tinjauan pustaka, VM adalah konsep yang cukup baru, yang dibuktikan dengan fakta bahwa makalah pertama yang mendefinisikan VM diterbitkan pada tahun 2005 yang dikatakan oleh Chen dan kawan-kawan pada tahun 2005. Selanjutnya, VM adalah bagian dari metode kelas deteksi karena memungkinkan deteksi cacat yang telah terjadi. Selain itu, kontrol mesin otomatis yang dapat memperbaiki atau bahkan mencegah kerusakan merupakan aplikasi produksi yang diaktifkan oleh VM yang dikatakan oleh Jebri dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selain itu, VM termasuk dalam kelompok pendekatan yang lebih besar yang disebut sebagai metrologi lunak yang menyatukan konsep-konsep seperti sensor lunak yang berfokus pada bahan kimia dan manufaktur berkelanjutan, kata Vallejo dan kawan-kawan pada tahun 2019. Lalu Pesaromatis tahun 2021, Pesaromatis dan Kiricis 2019, Cheng dan kawan-kawan pada tahun 2011, Michael dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengatakan namun saat ini VM diminati oleh seluruh domain manufaktur karena dapat signifikan meningkatkan keberlanjutan jaringan manufaktur. Metode penelitian, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Relevansi ML dengan kepanjangan machine learning atau pembelajaran mesin, dampak penelitian, kekinian, orisinalitas. Setelah 352 makalah yang berisi kata kunci metrologi virtual dikumpulkan, 4 kriteria penolakan ditetapkan agar tinjauan sistematis dapat diulang, yaitu aksesibilitas, dampak penting, pengulangan, relevansi subjek. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu pengukuran tepat secara virtual di dunia industri. Lalu pembahasan penelitian tersebut sebagai berikut. Estimasi kualitas adalah salah satu konsep inti VM. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan kualitas produk menggunakan variabel proses terukur. Menggunakan klasifikasi untuk kualitas estimasi sering disebut deteksi kesalahan dan klasifikasi. Misalnya, algoritma pendeteksian baru telah diterapkan untuk estimasi kualitas VM diskrit yang dikatakan oleh Kim dan kawan-kawan pada tahun 2012. Sebagian besar pendekatan yang digunakan dalam VM ada pendekatan machine learning berbasis data. VM diskrit atau VM yang diperoleh dengan cara menghitung, bukan mengukur, bersifat membatasi dan hanya boleh digunakan jika data terlalu langka untuk melatih algoritma regresi. Lanjut, regresor linear saat ini adalah yang paling sering digunakan algoritma yang digunakan untuk estimasi kualitas. Namun, meskipun mereka memberikan kesimpulan yang cepat, mereka tidak mencapai hasil yang tinggi akurasi dan bisa menjadi tidak stabil dengan masalah non-linear. Keluarga algoritma kedua yang paling banyak digunakan adalah NN atau neural network dengan arti jaringan saraf. Bahkan jika MLP sudah lama menjadi pendekatan yang paling banyak digunakan, saat ini MLP atau multiple layer perception dengan arti perception berlapis ganda
sudah lama menjadi pendekatan yang paling digunakan saat ini. Merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan kurang terwakili digantikan oleh saraf yang lebih maju arsitektur jaringan. Pendekatan ketiga yang paling sering digunakan melibatkan metode kernel, penggunaan SVR atau support vector regression dengan arti pendukung regresi vektor. Sementara menurun. Lalu GPR menjadi semakin populer. Atau GPR itu Gaussian Process Regression atau regresi proses Gaussian. GPR mempunyai potensi tinggi pendekatan di bidang VM karena menyediakan bahwa kuantifikasi ketidakpastian yang merupakan keuntungan penting karena ini sangat menyederhanakan implementasi solusi VM abadi. Lalu hasil penelitian ini mengungkapkan temuan utama sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan algoritma nonlinear untuk reduksi dimensi dan estimasi kualitas kini menjadi standar. Lalu, berbagai pendekatan berpotensi besar telah digunakan untuk estimasi kualitas. Mereka menghadirkan kemampuan baru seperti studi kausalitas untuk BNN atau Bayesian Neural Network, jaringan saraf Bayesian, ekstraksi fitur otomatis untuk CNN atau Convolutional Neural Network atau jaringan saraf konvolusional, estimasi ketidakpastian dan pembaruan sederhana untuk metode ensemble dengan arti bersama-sama. Didorong oleh tren produk sebagai layanan terkini, penelitian tentang arsitektur VM di seluruh aplikasi telah dilakukan berfokus pada implementasi cloud. Sementara semakin banyak aplikasi industri VM baru yang telah dipelajari baik untuk semikonduktor maupun domain manufaktur lainnya. Kelebihan penelitian ini berkat banyak bukti konsep aplikasi VM dalam operasi industri baru seperti permesinan dan manufaktur additif atau teknologi untuk merancang objek 3 dimensi. Industri baru seperti permesinan manufaktur additif. Ada banyak peluang penelitian untuk direplikasi dan meningkatkan hasil mereka. Selain itu, benchmarking atau tolak ukur untuk membandingkan suatu hal. Selain itu, benchmarking algoritma estimasi kualitas pada dataset publik telah dilakukan di bidang VM untuk berbagai aplikasi. Kekurangan penelitian ini untuk biaya dan kinerja yang dapat dicapai lebih memilih pengendalian batch atau pengendalian takaran dalam satu periode tertentu pada suatu produk. Dicapai lebih memilih pengendalian batch, namun mempunyai kelemahan besar. Dalam hal ini, produk cacat dapat sampai ke konsumen, yang mana bisa mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Dalam diskusi atau kesimpulan, di luar semua pertimbangan ini terkait dengan VM, penelitian juga harus dilakukan berdasarkan pola berbeda yang diilustrasikan oleh penelitian kami dan kerangka kerja yang diusulkan. Pertama, kontrol mesin real-time adalah industri 4.0. Penerapan bernilai sangat tinggi dan sebagian besar diaktifkan oleh VM. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini karena hanya sedikit makalah yang membahasnya. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.